Mbak. Selamat malam. Lintang Muhammad. Johan Iswara, selamat malam. Selamat malam, Bu. Oh, baik, Lintang, apakah bisa mendengar suara Bu Hari ini? Malam Ibu, iya bisa. Oh, Lintang, berarti Mbak ini, Mbak Lintang. Baik, kita mulai saja. Perkenalkan, saya Bu Hari. Kebetulan semester ini saya diberi kesempatan untuk mengampu mata kuliah karya ilmiah di Universitas Terbuka. Kegiatan saya sehari-hari sebagai pengajar di Akademi Maritim Nusantara, Cilacap, Jawa Tengah. Sehingga kali ini saya akan mencoba menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui untuk mata kuliah Karil. Ya. Sebentar, saya balas WA. Baik, kita akan mulai dengan share materi. Materinya apa, Bu? Sebentar. Bisa dilihat, V? Lintang? Iya, bisa. Bisa. Iya. Bisa Ibu. Oh ya, baik. Kegiatan untuk tutorial webinar kali ini sebenarnya sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ada di panduan Karil untuk semester Gasal tahun 2023. Sehingga diharapkan melalui web pertama ini Anda semua memahami tentang bagaimana pelaksanaan pada mata kuliah karya ilmiah dan beberapa ketentuan umum tentang penulisan karya ilmiah. Tujuannya dan apa yang mau dicapai pada mata kuliah karya ilmiah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmu dengan baik. Kemudian membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan baik. Ini nanti kaitannya dengan tugas pertama yang harus Anda selesaikan, kaitannya dengan judul. Harus membuat judul untuk karangan atau artikel ilmiah yang mau kita susun. Kemudian mengolah hasil bacaan referensi untuk mendukung pengembangan penulisan karya ilmiah yang akan kita buat. Kemudian yang keempat, nanti kita akan di tugas pertama akan membuat kerangka karangan atau outline dalam penulisan artikel ilmiah. Grup-grup. Berikutnya, bahwa di dalam web kali ini harus mencapai tadi yang Bu Hari sampaikan mengenai pembuatan judul karya ilmiah, kemudian hasil akhir dari pembelajaran ini juga harus diselesaikan oleh mahasiswa berupa artikel ilmiah. Untuk memperjelas apa yang mau mahasiswa laksanakan, itu bisa membaca, semua ada di panduan mata kuliah karya ilmiah 4560 pada panduan karya ilmiah. Anda bisa download dari e-learning.
sudah tersedia semua di situ. Kemudian tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri itu harus segera diselesaikan. Tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga maupun tugas keempat. Kemudian mekanisme unggah tugas di e-learning, serta nanti kalau pembimbing memberikan komentar setelah Anda mengunggah tugas pada setiap tugas. Untuk tugas pertama, ini tugasnya para mahasiswa harus membuat satu judul untuk penulisan artikel ilmiah. Kemudian mencari, membaca jurnal atau artikel ilmiah yang sudah dipublish, minimal 10 referensi yang sudah terbit 5 tahun terakhir. Jadi paling tidak minimal 10 referensi untuk sebagai rujukan dari berbagai sumber untuk penulisan karya ilmiah kita. Kemudian membuat kerangka tulisan artikel ilmiah berdasarkan judul dan referensi yang sudah kita siapkan. Kalau sudah, kemudian diharapkan mahasiswa mengunggah tugas pertama pada kelas tuton paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan sesi tuton berikutnya. Nah, ini saya harapkan tugas tepat waktu diselesaikan sehingga nanti untuk tugas berikutnya tidak ada kendala. Karena nanti penilaian untuk tugas berikutnya tidak akan dilakukan kalau tugas sebelumnya belum diunggah atau belum diselesaikan. Berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Karya ilmiah atau disebut juga karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pemikiran atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah etika keilmuan yang sudah ditaati oleh masyarakat keilmuan. Kenapa kita membuat artikel ilmiah di Universitas Terbuka ini? Karena merupakan prasyarat kelulusan dari program yang Anda tempuh. Dan kalau artikel ilmiah ini memenuhi syarat, akan didiseminasi di repositori Universitas Terbuka, yaitu di laman Rama Repositori Kemendikbud. Jadi kalau saya harapkan artikel ilmiah ini kita bisa menyusun sebaik-baiknya sehingga layak untuk diunggah di repositorinya UT. Kemudian beberapa elemen yang ada di dalam karya ilmiah mencakup 4 hal. Isi atau substansinya, ini berkaitan dengan isi karya ilmiah yang mencerminkan kajian atau hasil penelitian dari satu atau lebih bidang ilmu. Kemudian sistematikanya, ada tata cara urutan dalam rangka menyusun artikel. Kemudian formatnya, ini berkaitan dengan pola tampilan baku, bentuknya, ukuran kertasnya, kemudian marginnya, penempatan bagian yang tercetak, serta jenis huruf yang digunakan. Kemudian gaya, ini merupakan penggunaan ragam atau langgam bahasa, bagaimana kita membuat penalaran
sampai dengan menyajikan, membuat ilustrasi berupa tabel, matrik, gambar, dan juga tata cara pengutipan dan penulisan sumber pustaka. Kriteria artikel ilmiah tadi sudah disampaikan bahwa ciri-cirinya bahwa penulisan artikel ilmiah ini harus mengikuti kaidah-kaidah dalam penulisan karya ilmiah, bebas plagiasi, minimal atau maksimal batas plagiasinya 25%. Tidak boleh lebih. Kemudian memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dari jurnal yang kita jadikan referensi untuk penulisan karya ilmiah. Lamanya 5 tahun terakhir. Kemudian di dalam merencanakan tulisan karya ilmiah ini perlu ada rencana apa yang mau kita tulis, masalah apa yang mau kita bahas, harus ada rencana dulu. Baru kemudian kita bisa menulis karya ilmiah dan melakukan penyuntingan tulisan untuk memfinalkan karya ilmiah. Nah, kemudian sebelum menulis, apa sih sebenarnya yang mau kita tulis? Menemukan dan merumuskan masalah. Jadi kita harus menentukan masalah apa, topik apa yang mau kita bahas. Kemudian menentukan tujuan penulisan dengan menjelaskan, membuktikan atau mendeskripsikan atau menceritakan. Jadi penelitian ini akan menjelaskan mengenai pemasaran di PT ABC misalnya, atau mau membuktikan dengan analisis statistik, atau hanya ingin mendeskripsikan, menggambarkan. Itu tujuannya. Kemudian menentukan kedalaman dan keluasan tulisan. Kita mau membahas sampai yang seberapa jauh itu dijelaskan ke khalayak umum. Kemudian merumuskan topik dan judul karangan. Nah, apa saja yang perlu menjadi bahan supaya saya bisa membuat artikel ilmiah? Jadi kita harus banyak membaca dari informasi apa saja yang memang bisa digunakan sebagai penyusunan karya ilmiah. Kemudian bisa dari informasi itu, bisa dari artikel, bisa dari buku, atau mungkin bahan-bahan cetak maupun dari elektronik. Nah, informasi-informasi yang didapatkan tadi disesuaikan apakah kira-kira harus dibaca secara keseluruhan atau hanya bagian-bagian terkait, itu tergantung pada kebutuhan untuk penyusunan artikel ilmiah. Kemudian apa saja yang mau ditulis? Jadi di dalam artikel ilmiah itu terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi yang berupa isi kerangka pikir, kemudian ada beberapa subjudul yang menjelaskan tentang masalah dan alternatif atau solusi atau pemikiran, kemudian dilakukan kesimpulan maupun rekomendasi, serta menyertakan daftar pustaka untuk menjelaskan bahwa saya menggunakan referensi itu
ditulis di dalam daftar pustaka. Kemudian berikutnya ini struktur, format, dan sistematika artikel ilmiah. Bagian pendahuluan. Jadi nanti ini sebagai dasar bahwa untuk tugas pertama harus membuat kerangka artikel ilmiah yang isinya antara lain pendahuluan itu mencakup tentang latar belakang yang menggambarkan pentingnya topik yang akan dibahas. Tujuan penulisan itu apa? Mau menjelaskan tentang atau mau mendeskripsikan atau mau membuktikan, dan mungkin juga tentang ruang lingkup menjelaskan penulisan. Jadi pembaca akan tahu betul bahwa artikel ini mau menjelaskan tentang apa, mau membahas tentang apa. Kemudian yang kedua, bagian isi atau pokok pembahasan. Ini sebagai inti dari sebuah karya tulis yang memuat hasil pemikiran atau penelitian terdahulu yang disajikan dan dibahas secara lengkap dan sistematis. Kemudian bagian penutup itu memuat kesimpulan dan harapan yang bisa dijadikan rekomendasi atau tindak lanjut untuk penelitian berikutnya. Formatnya seperti apa? Nah, kalau menulis nanti pada saat menyusun, para mahasiswa hendaknya sudah mulai menggunakan ini formatnya. Jenis hurufnya dengan Times New Roman, ukuran 12, ukuran kertasnya pilih yang A4, kemudian nomor halamannya ada di bagian bawah tengah dengan jarak 1,5 spasi. Baris pertama dari paragraf menjorok 1 cm dari bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kiri kanan. Kemudian untuk margin bawah batas atas, bawah, kanan kiri masing-masing 2,5 cm. Jumlah halamannya antara 10 sampai dengan 15 halaman di luar cover dan daftar pustaka. Ini semua sebenarnya sudah ada di panduan. Untuk lebih jelasnya, Anda harus membaca panduan penulisan artikel ilmiah yang sudah ada di e-learning. Kemudian sistematika ini sebagai kerangka yang mau kita jadikan untuk tugas pertama. Judul, Anda segera melakukan atau membuat judul, kira-kira topik yang akan dibahas apa. Kemudian nanti di bawah judul itu tertulis identitas penulis, nama penulis, alamat email, dan program studi. Nah, selain penulis, di bawah juga harus disertakan nama pembimbing tanpa gelar. Kalau pembimbingnya Bu Hari, berarti di bawah nama Anda ada nama Hari Sucahyowati sebagai pembimbing. Kemudian abstrak. Abstrak ini harus menyatakan, dibuat abstrak itu adalah ringkasan dari apa yang mau kita tulis. Mencakup tentang tujuan dari artikel ilmiah, kemudian metode yang digunakan, dan juga kesimpulan. Jadi merupakan ringkasan dari artikel ilmiah. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam pendahuluan ini nanti akan dijelaskan mengenai
latar belakang dari karya ilmiah, pertimbangannya apa, kemudian mencakup tentang perumusan masalah, itu masuk ke dalam pendahuluan, kemudian tujuannya apa, manfaatnya apa, sampai dengan teori-teori yang bisa memperkuat tulisan Anda dengan menyertakan kutipan dari buku atau ahli atau dari artikel mana. Jadi misalnya yang Anda sampaikan itu berdasarkan siapa, berikut tahunnya tahun berapa. Kemudian mengenai metode, bagian ini berupa metode atau kerangka pikir yang digunakan jika artikel ilmiah itu bersumber pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Jadi dalam metode ini kita akan memuat mengenai metode penelitian yang akan digunakan di dalam menulis artikel ilmiah. Kemudian hasil dan pembahasan ini menguraikan hasil dari penelitian kita, dijelaskan di bab hasil, kemudian dari hasil itu dibahas dengan cara mendeskripsikan ataukah dengan membuktikan, tergantung dari metode yang mau atau tujuan yang mau kita capai dari penulisan artikel ilmiah ini. Kemudian setelah itu ada kesimpulan maupun saran atau rekomendasi. Yang jelas kesimpulan bukan merupakan ringkasan uraian, tapi membuat temuan yang konkret yang penting dan penting dari apa yang kita tulis. Yang terakhir, daftar pustaka ini bahan-bahan yang kita jadikan sebagai referensi, dan dalam penulisan daftar pustaka diharapkan dengan Mendeley. Sudah pernah mengenal Mendeley? Di YouTube Bu Hari juga sudah membuat tutorial untuk menggunakan Mendeley. Usahakan di dalam membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley dengan APA style, APA style. Ketentuan dari UT menggunakan apa? Ada bermacam-macam stylenya. Nah, kita akan mencoba menggunakan APA style. Demikian dari paparan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, kita bisa berdiskusi setelah ada pemaparan. Selamat malam Mas. Terlambat masuk. Halo Master, bisa didengar? Iya jelas Bu. Selamat malam. Ya. Dari yang Bu Hari paparkan kira-kira bisa dipahami atau tidak? Atau mungkin dari yang Bu Hari sampaikan ada yang mau ditanyakan, boleh. Yang pada intinya dari web yang pertama ini, tugas pertama adalah membuat judul, mencari referensi dari jurnal penelitian minimal 5 tahun terakhir dengan 10 referensi, kemudian membuat kerangka artikel ilmiah yang isinya tadi judul, abstrak, kemudian pendahuluan, metode yang digunakan, serta hasil dan pembahasan kira-kira mau disampaikan apa.
referensinya ditulis di daftar pustaka. Izin Bu, selamat malam. Selamat malam, Marker. Iya, kalau sumber-sumber buat citasinya itu apakah bisa referensi dari Google Scholar begitu kan? Misalnya ada tulisan-tulisan ilmiah yang kan bisa di Google tuh, Google Scholar kan ada banyak Ya, Bu. ya betul. Apakah harus dari buku yang baku, buku yang sudah dicetak gitu, dipublis, atau bisa dari Google Scholar juga? Untuk memudahkan, karena memang referensinya dari jurnal master, jadi boleh Anda searching di Google Scholar. Tinggal Anda mau membahas tentang apa, sebenarnya di situ sudah ada semua. Misalnya tentang kompetensi karyawan, tinggal klik di Google Scholar, nanti sudah keluar semua penelitian tentang kompetensi karyawan. Sepertinya di buku juga ada. Boleh, tetapi 5 tahun terakhir. tetapi harus diwajibkan dengan jurnal minimal 5. Ya. Bu, bisa jelaskan untuk penulisan daftar pustaka? Daftar pustaka sebenarnya di panduan juga sudah ada, V. Yang intinya di daftar pustaka itu sebenarnya harus menggunakan Mendeley. Iya, itu yang saya. Nah, Bu Hari sudah membuat tutorialnya di YouTube, ada di YouTube-nya Bu Hari. Oh iya. Ya, menggunakan Mendeley. Iya. Mendeley ya. Ya, Mendeley. Jadi Mendeley ini akan lebih memudahkan Anda dalam menulis daftar pusaka tadi. Jadi tidak satu-satu kemudian mengurutkan sendiri. Iya, iya. Dengan menggunakan Mendeley langsung nanti berurutan sendiri. Oh gitu. Nggak harus ngetik satu-satu. Nah, iya, Dan juga pilih menggunakan apa style ya. Nanti tutorialnya akan saya share di YouTube. Oh iya. Di YouTube mana di grup Karil. Iya di grup. Izin, ini apa style ini yang American ini kan? Ya betul. Psikologi dan association ini. Ya betul, kan ada ini IEEI, terus apa itu Bu Hari nggak hafal. Nah kita seragamkan menurut ketentuan dari UT pakai apa style. Ada banyak pilihan di situ stylenya. Iya, format penulisan referensinya ya Bu. Ya. Ada lagi Johan, terus Mbak Lintang. Nggak ada, Bu. Nggak ada, oh ya, langsung nggak ada. Mbak Lintang ini dari mana tadi belum berkenalan? Kalau Mbak V dari Jayapura, Master dari Jayapura juga. Iya. Dari Jayapura juga Ibu. Lintang dari mana? Dari Jayapura Ibu. Oh dari Jayapura juga. Oh, Lintang itu yang namanya tadi di grup siapa ya? Lupa, kalau di grup namanya siapa Mbak Lintang? Ini Lintang juga Ibu. Oh Lintang juga. Oh iya. Jadi itu yang perlu saya jelaskan. Untuk tugas pertama diharapkan harus sesuai dengan masa unggahnya ya, antara tanggal 9 sampai dengan
15. Jadi diharapkan nanti tanggal 14 sudah harus menyelesaikan tugas pertama. Oh, bukannya sampai tanggal 22. Ada mana ya, Bu Hari kok nggak hafal. Tanggal webinar berikutnya tanggal 23 ya. Tugas 2 tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 terakhir ya, tanggal 20 terakhir. Jadi diharapkan tepat waktu supaya nanti bisa memberikan komentar, masukan sehingga untuk mempercepat penulisan karya ilmiah. Ini yang 5 kok absen ya, yang 5 tidak hadir nih. Oh tadi ini 7 orang ada nih Bu di dalam ini. Lagi partisipannya 8. Gimana Master? Mungkin matikan kamera, Oh, Kameranya aja ya. tapi jadi penyimak yang baik. Gak apa-apa, yang penting menyimak. Iya. Jadi kalau web ini nanti bisa Anda putar ulang karena nanti ini saya rekam di YouTube, kemudian nanti saya share linknya supaya Anda bisa membuka kembali dan juga biar seragam nanti formatnya saya buatkan saja biar Anda mudah untuk mengisi dan menyelesaikan tugas pertama. Oh iya. Ya. Iya. Pakai format. Sama Bu, PowerPoint yang tadi dipresentasikan bisa di ini kah, soft copy-nya bisa tolong dikirim kah? Boleh nanti saya share di grup juga. Ya. Oh iya, bikin lagi. Boleh. Tadi soalnya agak terlambat beberapa menit. Nggak apa-apa, nanti saya share semuanya. Ya. Ada lagi? Ini baru belum jam 10 ya? Masih kurang 15 menit lagi. Master juga sudah bekerja ini? Oh iya. Di mana Master? Saya di Mita di Freeport, di support. Ya. Oh di Freeport, oh iya. Ibunya di ini kah, di Jogja kan? Gimana Master? Kecil Ibu suaranya. Hari. Ya? Oh, maaf, mic-nya di bawah. Ibu Hari domisilinya di Jogja kah? Atau guru yang di UT Jogja? Saya asli Jogja, tetapi saya domisilinya di Cilacap. Saya kesehariannya kegiatannya di Akademi Maritim Nusantara Cilacap. Taruna-taruna saya ya banyak yang dari Jayapura, dari Sorong, dari Timika juga ada beberapa waktu yang lalu. Saya pikir emang di kayak UT pusat di Jakarta atau tidak, kan banyak direkrut dosen dari mana-mana sehingga saya dari Cilacap ini. Ya. Baik Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan, V, Lintang? Bernie mana? Bernie nggak ada suaranya, mau ada yang ditanyakan atau tidak?
Baik, terima kasih. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Master ada pertanyaan lagi? V? Iya Bu, ini mungkin agak ngelewat ini ya, dia punya tahapan. Cuma nanti kalau dari karya ilmiah sendiri ini kita ujung-ujungnya nanti penulisannya itu apakah kisarannya sekitar berapa halaman itu? Oh, tadi sudah dijelaskan berkisar antara 10 sampai dengan 15 halaman. Nanti di materi saya share ada di situ. Antara 10 sampai 5 halaman. Kemudian untuk mempercepat nanti di tugas 2 saya berharap sudah mulai ada penulisan ya dari kerangka yang itu sudah ada pengembangan sehingga nanti mempercepat proses pembimbingan kita sehingga di pertemuan minggu ke-8 kita sudah fix, sudah selesai sehingga sudah dalam bentuk artikel ilmiah. Nanti pembimbingannya kita bisa dari email yang diupload di tugas sesuai dengan tugas, tetapi boleh untuk bimbingan lewat email nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi Ibu, untuk maaf, boleh izin bertanya? ya boleh. Berarti yang tugas 1 tuh kita unggahnya tuh judul abstrak terus kerangka. Iya, judul kemudian kerangka karangan dengan menyertakan. Rangkuman enggak ya Bu? Hah? Rangkuman enggak ya? Rangkuman nggak usah, yang penting ada ini kerangka artikel saja ya. Rangkuman itu yang dimaksudkan kan Anda sudah membaca sehingga nanti bisa disampaikan di kerangka artikel ilmiah. Yang mau dibahas, yang mau Anda bahas, yang menjadikan topik itu apa kan berdasarkan dari Anda membaca jurnal-jurnal ilmiah yang Anda cari. Gitu. Dasarnya dari situ. Jadi nanti formatnya akan saya buatkan. Gimana Mbak? Kerangka karangannya itu sudah masuk pembahasan sama hasil, tapi singkatannya atau gimana Ibu? Iya betul. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada judul, mulai dituliskan judulnya apa, abstrak sedikit yang Anda mau bahas itu apa, menggunakan metode apa, kira-kira nanti formatnya seperti apa, itu dibuat kerangka. Nanti saya buatkan formatnya. Jadi Anda semua tinggal mengisi sehingga bisa mengunggah di tugas pertama. Gitu Mbak Lintang. Oh iya Ibu, baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira pertemuan web 1 sudah cukup. Terima kasih atas kerjasamanya, atas gabungnya di grup ini. Semoga sukses selalu. Selamat malam. Malam. Selamat malam Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.